Suara emak-emak menangis histeris menjadi korban kasus dugaan penipuan di kantor Pegadaian Agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur. Tak sendiri, ratusan emak-emak lainnya juga tertipu oleh oknum kantor Pegadaian. Kasus penipuan terungkap saat korban meminta emas mereka yang ada di Pegadaian Agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Modusnya, terduga pelaku mengiming-imingi keuntungan besar dan bonus jika berinvestasi di Pegadaian. Namun nyatanya, emas yang diserahkan ke Pegadaian justru atas nama orang lain dan tidak ada tanda tangan dari para korban sang pemilik emas atau surat berharga lainnya, sehingga para korban itu tidak bisa meminta barangnya kembali. Keuntungan yang diharapkan pun tidak pernah terwujud. Lebih dari 100 korban merugi hingga mencapai 63 miliar rupiah akibat kasus penipuan ini. Sementara pelaku yang bekerja di kantor Pegadaian tersebut sudah dalam proses hukum. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Dedi Prianto, Ayus melaporkan. Lantai sebuah toko kelontong ambrol ke saluran air di Jalan Sudan Kosupriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat hujan deras sedang mengguyur kawasan tersebut. Selain menghanyutkan barang dagangan, derasnya aliran air menyeret satu dari dua penjaga toko. Korban bernama Roib, 23 tahun, kemudian ditemukan warga dengan kondisi sudah meninggal dunia, kurang lebih 2 km dari titik awal. Upaya pencarian korban pun sempat terkendala derasnya arus air. Toko yang ambruk berada di atas saluran air dengan kedalaman 3 meter. Sebelum kejadian, toko itu sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ainus melaporkan. Musisi senior Faris RM lagi-lagi ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sabu seberat 0,89 gram dan ganja 7,4 gram. Dalam pemeriksaan terungkap, barang haram tersebut diperoleh dari sosok berinisial O. Sosok O inilah yang diduga menyuplai narkoba kepada mantan sopir Faris RM, ADK 45 tahun, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelantun lagu Sakura ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Karena sudah berkali-kali, sebetulnya setiap kali habis kasus juga saya berhenti. Namun berbagai tekanan dari popularitas terus menjadi beban saya, mungkin saya kembali tergelincir. Untuk membeli narkotika jenis sabu dan ganja yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Dan pelaku ADK tersebut dalam setiap pembelian barang bukti tersebut disuruh oleh tersangka FRM mendapat upah sebesar 100 sampai 200 ribu rupiah. Faris RM telah berulang kali terjerat kasus narkoba. Sebelumnya, pelantun lagu Sakura ini diciduk polisi di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan pada Oktober 2007 lalu. Faris kembali ditangkap pada 2015 saat menghisap ganja di rumahnya di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Untuk ketiga kalinya, Faris Rustam Munaf ditangkap di kediamannya dengan barang bukti 2 paket plastik klip diduga sabu dan alat hisap pada Agustus 2018. Dari Jakarta, Naura Syafika, Jemi Yasin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camat. Selamat pagi Angel. Ini di hari Jumat harus tetap semangat karena satu hari lagi menuju ke weekend ya. Kuncinya menuju weekend ya. Menuju weekend. Tapi tetap aja pagi ini tetap harus semangat karena banyak informasi-informasi menarik yang sudah kami siapkan tentu saja untuk Anda. Bersama kami, saya Angelika Dea Fagel. Dan saya Camar Henda. Inilah Lintas Anyus Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, belasan kali beraksi seorang emak-emak yang kerap mencuri barang berharga di Tangerang Selatan, Banten akhirnya ditangkap polisi. Ia mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pengobatan suaminya.
Seorang mak-mak terekam kamera CCTV saat mencuri televisi di sebuah ruko di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Berbekal rekaman ini, polisi menangkap pelaku berinisial SW, 45 tahun. Saat ditangkap, ia diduga hendak mencuri di kawasan Jalan Siliwangi, Pamulang. Saat digeledah, polisi menemukan kunci L yang dimodifikasi dan sebilah pisau. Pelaku biasanya beraksi pada pagi hari dengan menyasar rumah, ruko, bahkan tempat ibadah. Ia sudah belasan kali mencuri barang berharga dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan suami. Alat congkel seperti letter T. Letter T ya kunci L yang dibuat lancip dalam beberapa ukuran. Pada saat itu juga yang bersangkutan tidak ngelak dan mengakui semua perbuatannya. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian 2 orang wanita muda di Boyolali, Jawa Tengah terekam kamera pengawas toko. Ya, kedua pelaku mengambil sejumlah produk kecantikan senilai jutaan rupiah. Aksi 2 wanita muda mencuri kosmetik di sebuah toko di Desa Teras, Boyolali, Jawa Tengah terekam CCTV. Salah satu pelaku mengambil satu barang, kemudian memasukkannya dalam tas. Tanpa rasa takut, pelaku kembali mengambil sejumlah barang lainnya meski kondisi toko ramai pengunjung. Kasus pencurian terungkap saat penjaga toko menyadari ada beberapa barang yang jumlahnya berkurang. Diketahui kedua pelaku mengambil 7 produk kosmetik senilai lebih dari 1 juta rupiah. Dari 7 kosmetik yang diambil, pelaku hanya membayar 2 barang saja. Langkah hukum nih Mas, buat dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu, karena pembayarannya juga melalui e-wallet ya, pakai kris, jadi emang harus butuh laporan polisi buat kayak buka datanya di bank gitu. Kasus pencurian kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. 2 pelaku curian mor terekam CCTV saat menggasak motor pegawai gerai es krim di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian sendiri kerap terjadi meski suasana tengah ramai aktivitas warga. Rombongan anak SD tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pengendara motor di kawasan Jalan Juanda, Kepal Bukul Kidul, Pasuruan. Akibatnya pengendara motor Khairul Anam, 20 tahun, tergeletak dengan luka di kepala. Sementara beberapa murid SD juga pingsan akibat kecelakaan ini. Nah, 1 orang korban siswa SD Muhammad Umar, 12 tahun, tewas meski sudah mendapat perawatan di RSUD Dr. R. Sudarsono. Saat kejadian ini sempat terpental ke sungai hingga tak sadarkan diri. Kecelakaan bermula saat pelaku berboncengan dengan temannya melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kencang. Saat di TKP diduga mengantuk, pelaku oleng ke kiri dan menabrak 5 murid SD yang hendak pulang ke rumah usai sekolah. Ditabrak itu mencelakakan tiap hari bocor sepeda yang belas payung loh. Oh, yang anak sekolah sempat jatuh ke sungai. Nah. Terus yang sepeda motor, Pak? Sepeda motor jatuh di situ, sepeda yang belas lari pulang. Saat ini bangkai motor sudah diamankan di kantor Satlantas Polresta Pasuruan untuk barang bukti. Polisi juga mengimbau para pemotor sebaiknya istirahat jika mengantuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, gegara pembangunan polisi tidur, seorang pria menganiaya warga di perumahan Pesona Kahuripan 1, Bogor, Jawa Barat. Ya, kepada polisi ia mengaku terpancing emosi saat cekcok dengan korban. Cekcok antar warga terjadi di perumahan Pesona Kahuripan 1, Bogor, Jawa Barat. Dalam insiden itu pelaku berinisial D, 33 tahun, gelap mata hingga menganiaya seorang warga dengan senjata tajam. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi saat dirinya bersama ketua RT meminta konfirmasi terkait pembangunan polisi tidur. Pelaku menyerang korban dengan senjata tajam hingga 2 kali, mengakibatkan korban terluka di punggung dan kepala. Berawal mula dari korban
yang berinisial D ini membuat tanggul jalan ya, atau yang biasa disebut polisi tidur di perumahan tersebut, yang mana pembuatannya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pejabat lingkungan di perumahan tersebut. Polisi telah menyita barang bukti berupa baju pelaku dan korban. Sementara pisau yang digunakan untuk menganiaya korban belum ditemukan karena dibuang pelaku. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainus melaporkan. 2 pelaku pembunuhan di Jalan Perintis Kemerdekaan Bogor, Jawa Barat ditangkap di Bali saat akan kabur ke luar negeri. Ya, sementara dari Banyumas, Jawa Tengah, 6 perampok ditangkap usai menggasak uang senilai 250 juta rupiah. Seorang warga tewas dengan luka tembak di tubuhnya di area Pasar Mawar, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bogor, Jawa Barat. Saat olah TKP, polisi menemukan selongsong peluru berkaliber 9 mm. Setelah penyelidikan, polisi menangkap 2 tersangka otak pembunuhan itu. Faizer Yahya dan Hasan Al-Bashi ditangkap saat bersembunyi di sebuah villa di Bali. Mereka diduga akan melarikan diri ke luar negeri. Sebelumnya, polisi terlebih dahulu menangkap 2 eksekutor pembunuhan itu. Kini para pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Saksi dan bukti kita menetapkan yang bersangkutan ini di pasal 340, 338 dan 170. Motifnya yang bersangkutan memang ada selisih paham dengan korban di hari Sabtu. Di hari Sabtu ada selisih paham. Aksi penembakan yang menewaskan korban terjadi pada 3 Februari silam. Korban berinisial E tewas dengan luka di dada, perut, dan kaki. Dari keterangan saksi, korban sebelumnya sempat terlibat cekcok dengan para pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang anggota kawanan rampok digerebek saat tertidur di persembunyiannya di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, sebelumnya para pelaku sempat menggasak uang nasabah bank senilai 250 juta rupiah. Polisi menggerebek persembunyian 6 pelaku perampokan modus kempes ban di wilayah Boyolali. Penyergapan dilakukan setelah pengejaran dan pengintaian selama sepekan. Saat disergap, seluruh pelaku tengah tertidur di kamar hingga tak berkutik. Sebelumnya, ke-6 pelaku merampok nasabah bank dengan modus ban kempes di kawasan Banyumas. Hasilnya, komplotan yang masih satu keluarga ini membawa kabur uang sebesar 250 juta rupiah milik koperasi. Aksi perampokan terjadi usai salah satu karyawan koperasi mengambil uang dari bank. Saat dalam perjalanan, ban kendaraannya kempes hingga korban terpaksa berhenti di SPBU. Saat korban keluar kendaraannya, komplotan ini melakukan aksinya. Dan guna mengelabui petugas dan korban, para pelaku mengenakan pakaian seragam ASN. Selain pelaku, polisi juga menyita 6 seragam ASN, obeng, handphone serta uang 1,3 juta rupiah sisa hasil kejahatan. Selain di Banyumas, komplotan ini juga beraksi di Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Polisi kini masih mengejar 8 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita dalam kontrakan di Margahayu, Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Pelaku nekat melakukan aksinya karena korban menolak menggugurkan kandungannya. Polisi menggelandang Ali Febriansyah, 26 tahun, tersangka pembunuhan Niki Andriani, 27 tahun, yang jasadnya ditemukan tertutup selimut di kontrakan kawasan Cilisung Kulon, Margahayu, Kabupaten Bandung. Ia merupakan kekasih korban dan berdasar pemeriksaan, aksi kejinya dilakukan dengan menganiaya menggunakan pisau sebanyak 25 kali. Motif aksi keji karena korban menolak menggugurkan kandungan yang sudah berusia 4 bulan. Polisi juga mengamankan barang bukti pisau dapur, 1 unit telepon genggam, dan 1 kendaraan roda 2. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Meminta kepada korban untuk menggugurkan kandungan daripada korban. Kemudian korban tidak mengiyakan
atau tidak mengabulkan permintaan pelaku, sehingga pada hari Sabtu itu pelaku kesal. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad bersimbah darah dalam rumah kontrakan dan tertutup selimut di Kampung Cilisung Kulon, Kabupaten Bandung. Warga mengaku sempat mendengar suara orang bertengkar hingga akhirnya menemukan jasad korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, mama menangis hingga histeris meminta emasnya dikembalikan pihak Pegadaian di kantor pusat Pegadaian Kota Pamekasan, Jawa Timur. Ratusan emak-emak ini tertipu oknum agen yang mengambil emas mereka senilai ratusan juta rupiah. Suara emak-emak menangis histeris menjadi korban kasus dugaan penipuan di kantor Pegadaian agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur. Tak sendiri, ratusan emak-emak lainnya juga tertipu oleh oknum kantor Pegadaian. Kasus penipuan terungkap saat korban meminta emas mereka yang ada di Pegadaian agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Modusnya, terduga pelaku mengiming-imingi keuntungan besar dan bonus jika berinvestasi di Pegadaian. Namun nyatanya, emas yang diserahkan ke Pegadaian justru atas nama orang lain dan tidak ada tanda tangan dari para korban sang pemilik emas atau surat berharga lainnya, sehingga para korban itu tidak bisa meminta barangnya kembali. Keuntungan yang diharapkan pun tidak pernah terwujud. Oleh stafnya Pegadaian di atas namanya Alvina Octavia. Ibu kenal sama Alvina Octavia? Tidak kenal. Kalau saya juga tidak kenal. Sehingga ini tidak ditandatangani Bapak Ibu. Korbannya yang menguasakan ke saya itu sekitar 80 orang. Ini bertambah terus sampai 100. Kemungkinan ada 300 orang. Kerugiannya kira-kira 30 M berbentuk emas dan uang. Lebih dari 100 korban merugi hingga mencapai 63 miliar rupiah akibat kasus penipuan ini. Sementara pelaku yang bekerja di kantor Pegadaian tersebut sudah dalam proses hukum. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, toko kelontong yang berdiri di atas saluran air ambrol saat hujan mengguyur di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, akibat peristiwa tersebut, penjaga toko tewas terseret arus. Lantai sebuah toko kelontong ambrol ke saluran air di Jalan Sudan Kosu Priyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat hujan deras sedang mengguyur kawasan tersebut. Selain menghanyutkan barang dagangan, derasnya aliran air menyeret satu dari dua penjaga toko. Korban bernama Roib, 23 tahun, kemudian ditemukan warga dengan kondisi sudah meninggal dunia, kurang lebih 2 km dari titik awal. Upaya pencarian korban pun sempat terkendala derasnya arus air. Ambles, terus ada korban yang kenyut, saya naik ikut bantu nyari di selokan. Kemudian BPD datang, saya turun naik, nggak usah Pak, biar ada petugas sendiri. Nah, setelah kita cari-cari sana sini kan gorong-gorongnya kan sempit Mas, semuanya kan tertutup Pak. Jadi untuk mendeteksi di mana tersangkutnya korban kan kita nggak tahu. Toko yang ambruk berada di atas saluran air dengan kedalaman 3 meter. Sebelum kejadian, toko itu sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah menuntut pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Di Indramayu, Jawa Barat, demonstrasi diwarnai kericuhan dan aksi saling dorong dengan petugas. Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Indramayu di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu ricuh. Mahasiswa yang kesal langsung mendobrak pagar pintu dewan yang dijaga ketat oleh polisi. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan polisi. Suasana semakin memanas saat mahasiswa membakar ban bekas. Kericuhan baru bisa diredam setelah ketua dewan dan wakil anggota dewan menemui ratusan mahasiswa yang menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi dari anggaran yang merugikan masyarakat. Sementara ribuan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia juga menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi bertajuk Indonesia Gelap
kembali digelar sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Massa berorasi menuntut pemerintah mengkaji ulang instruksi Presiden terkait dengan efisiensi anggaran, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan juga pajak rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar serentak. Dan Republik Indonesia tentang pengangkatan. Presiden RI Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar secara serentak. Prosesi pelantikan 481 pasangan kepala daerah ini dimulai dengan pembacaan Kepres terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian Prabowo mengambil sumpah jabatan. Dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Sebelumnya, diiringi alunan marching band, mereka mengikuti prosesi kirap berjalan kaki dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Setelah pelantikan, kepala daerah ini dijadwalkan mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang pada 21 hingga 28 Februari. Tim Liputan melaporkan. Pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno atau yang biasa disapa Bang Dul telah resmi menyandang jabatan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Dengan kepemimpinan barunya di Jakarta, Pramono dan Rano Karno akan melanjutkan program yang sudah baik dan menghadirkan program yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ratusan simpatisan menyambut meriah Pramono Anung dan Rano Karno yang memasuki Balai Kota Jakarta untuk pertama kalinya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2025-2030 diiringi musik khas Betawi. Pramono Anung dan Rano Karno pun resmi mengemban tugas gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2025-2030 usai menandatangani dokumen serah terima jabatan dari PJ Gubernur Teguh Setiabudi. Tampak mantan gubernur juga turut hadir seperti Fauzi Bowo, Sutioso, Ahok, dan Anies Baswedan. Dalam 100 hari kerja, Pramono dan Rano berupaya memenuhi janji-janji kampanye. Misalnya, keadilan dalam penyaluran Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, serta pemutihan ijazah bagi warga yang membutuhkan. 40 program itu akan kami wujudkan dalam 100 hari pertama. Apakah program itu? Diantaranya tentunya hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, ijazah-ijazah yang tertahan akan kita buktikan, kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan real di masyarakat, termasuk membuka 5 taman utama untuk dibuka 24 jam. Pramono Anung Rano Karno resmi menjadi gubernur wakil gubernur Jakarta setelah pelantikan di Istana Negara bersama ratusan kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini kegiatan retret akan diikuti ratusan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah titik lokasi sudah siap digunakan, salah satunya Wisma Sumbing. Ratusan kepala daerah akan berkumpul di Wisma Sumbing setibanya di Magelang. Sebanyak 5 tenda besar sudah disiapkan oleh penyelenggara dan pihak Akmil di bagian belakang Wisma yang berada di Jalan Gatot Subroto, Komplek Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah. Dijadwalkan pada 21 Februari sekitar pukul 15.30 para kepala daerah se-Indonesia mulai memasuki Akademi Militer dan akan disambut Gubernur Akmil juga Mendagri. Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden Prabowo Subianto. Dan nanti sekitar tanggal 28
Februari akan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi ditahan KPK dalam kasus suap dan perintangan buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Setelah 7 jam diperiksa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Hasto ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap, pergantian antar waktu Harun Masiku, dan dugaan tindak pidana obstruction of justice atau penyintangan penyidikan. KPK menjabarkan peran-peran Hasto seperti mengarahkan para saksi untuk memberikan kesaksian palsu ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Hasto pun menyatakan siap menerima konsekuensi apapun. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, 1 orang tewas dan 2 luka parah akibat 1 pikap dan 2 motor tertabrak kereta di perlintasan Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan, seluruh kendaraan sempat terseret kereta. Mobil pikap dan motor terjepit lokomotif kereta barang di perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 lainnya luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian berawal saat macet di perlintasan kereta api, tiba-tiba palang pintu turun karena ada kereta yang akan lewat. Naas mobil dan 2 motor terjebak di tengah perlintasan. Meski petugas palang pintu sempat mengibarkan bendera merah agar kereta berhenti, namun tak berhasil sehingga terjadi kecelakaan ini. Nggak ada maksa lewat, emang dia di tengah-tengah, Bang. Oh, mobilnya di tengah-tengah. Dia masuk mau nyebrang. Cuman posisi udah ada kereta. Katanya tertutup, mau ketutup, dia udah masuk. Parahnya. Keretanya nggak bisa berhenti? Keretanya berhenti lama yang jaga, dikasih semboyan bendera merah, nggak mau berhenti kereta kencang. Oh, gitu. Langsung nabrak apinya, Bang. Oh, pikap ada di tengah ya? Seluruh bangkai kendaraan bisa dievakuasi setelah petugas damkar datang menggunakan mobil khusus. Seluruh korban baik tewas dan luka dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mabuk, sebuah minibus terjun ke kali di Pagedangan, Tangerang, Banten. 2 dari 4 penumpangnya terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Warga mengevakuasi 4 penumpang minibus yang terjun ke parit sedalam 4 meter di Pagedangan, Tangerang, Banten. Insiden ini terjadi diduga karena pengemudi mobil dalam kondisi mabuk dan berkendara dengan kecepatan tinggi. Sebelum masuk parit, mobil sempat melaju zigzag dan menabrak pagar besi. Dengan alat derek, mobil akhirnya dapat dievakuasi dari dalam parit. Kondisinya rusak parah, terutama di bagian depan dan bodi mobil. Informasi dari temannya memang pengaruh alkohol dulu. Pak, dari arah mana, Pak? Ya dari arah Melodi, Pak. Arah Melodi menuju ke Alfamidi Super. Dari 4 penumpang, 2 korban terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Polsek Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ular sepanjang 5 meter dan bobot 30 kg bersembunyi dalam kamar warga di Tangerang, Banten. Ular sempat melawan saat akan dievakuasi oleh petugas damkar.
seekor ular sanca sepanjang 5 meter dievakuasi petugas dari perumahan Binong Permai, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Menggunakan tongkat penjepit, petugas bersama warga menaklukkan ular sanca yang sembunyi di bawah kasur dan sempat membuat panik penghuni rumah. Diduga ular berasal dari kebun di belakang rumah lalu masuk melalui dapur hingga ke dalam kamar. Setelah sempat melakukan perlawanan, ular dengan bobot 30 kg bisa ditangkap petugas. Ular lalu dibawa dan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli memberikan dukungan penuh kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang menggelar beragam kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Anak Internasional di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak penderita kanker, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap penyakit kanker. Setiap tanggal 15 Februari, dunia memperingati Hari Kanker Anak Internasional. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, setiap tahun ada 400.000 anak menderita kanker atau sama dengan satu anak setiap 80 detik. Namun teknologi kedokteran yang terus berkembang membuat tingkat kesembuhan anak penderita kanker saat ini mencapai 80% di negara dengan penghasilan tinggi. Sementara itu di negara dengan penghasilan rendah baru mencapai 20% kesembuhan. Memperingati Hari Kanker Anak Internasional, MNC Peduli memberikan dukungan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dalam menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker pada anak-anak serta mendorong upaya pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan yang lebih baik. Kanker pada anak dapat diupayakan sembuh, namun tidak bisa dideteksi seperti penyakit kanker dewasa. Jadi harus dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Kelebihannya adalah dapat diobatin. Ini acara sangat memotivasi dan bikin anak-anak jadi semangat ya. Karena kan keseharian mereka kan di rumah sakit, capek, terus juga habis kemo, itu lemes. Kegiatan utama peringatan ini yakni dengan menggelar program Aksi Berani Gundul 2025. Ratusan relawan menggunduli dan mendonasikan rambut mereka sebagai bentuk dukungan kepada anak-anak penderita kanker di seluruh dunia. Kita berharap para pejuang kanker dan terutama yang sudah menjadi survivor ya tetap semangat untuk menggapai masa depan yang lebih cerah lagi. Untuk pejuang kanker supaya lebih semangat dan lebih berdisiplin dalam pengobatan, karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita survive itu adalah kedisiplinan dari diri dan orang tua. Peringatan Hari Kanker Anak Internasional ini juga diisi dengan berbagai kegiatan menghibur yang melibatkan para anak-anak pejuang kanker seperti menari dan menyanyi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus bandar narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan. Upaya penangkapan dihalangi istri pelaku yang berteriak histeris. Polisi menangkap Syahrin, seorang bandar yang biasa memasok narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan. Penangkapan itu membuat keluarga histeris. Istri pelaku bahkan membawa anak-anaknya yang masih kecil menghadang mobil polisi. Menuju sasaran yang sudah menjadi TO kami, dan pada hari ini kami mendapati pelaku yang kami amankan langsung berikut dengan beberapa barang bukti antara lain bong dan juga barang bukti berupa sabu dan juga uang hasil penjualan. Polisi juga menangkap 2 pelaku lain yang berperan sebagai kurir dan pengguna narkoba. Pelaku dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Ya, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Aulina Iyasha dan saya Camar Haenda. Dan saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.